Istri Sang Penguasa, Part 14. Part 14. Halo. Aku sudah menunggumu di bawah apartemenmu. Pagi-pagi, Judah sudah tiba di depan apartemen Seren untuk menjemputnya menuju ke negara C. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan segera turun. Seren mematikan sambungan teleponnya dan bergegas turun dari apartemennya untuk menemui Judah yang saat ini telah menunggunya. Setelah beberapa lama, terlihat Seren keluar dari gedung apartemennya dengan mengenakan kacamata hitam untuk menutupi bagian matanya yang sembab dan terdapat lingkar hitam karena menangis dan tidak tidur semalaman. Seren pun terlihat sedikit lemas dan pucat. Judah yang melihat Seren berjalan mendekat ke arahnya mulai turun dari mobil dan mendekati Seren. "Apa kamu baik-baik saja?" Judah bertanya dengan suara lembut dan wajah yang terlihat khawatir. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara lemah dan memaksakan untuk tersenyum. "Apa kamu yakin kita berangkat hari ini? Kita bisa menunda perjalanan kita." Judah menyarankan dengan hati-hati. "Tidak perlu. Kita bisa berangkat sekarang," jawab Seren sambil menggelengkan kepala. "Baiklah. Ayo kita berangkat." Judah meraih koper yang ada di tangan Seren dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu dia membukakan pintu mobil untuk Seren. "Apa kamu benar-benar tidak apa-apa?" Judah berusaha memastikan. "Aku benar-benar tidak apa-apa. Mungkin hanya kurang istirahat karena semalam aku tidak bisa tidur nyenyak. Lagi pula aku bisa tidur lagi ketika kita berada dalam pesawat. Apa Henry tidak ikut pergi ke negara C bersama kita? Dia akan menyusul setelah urusan di kantor selesai. Apa hubungan kalian begitu dekat?" "Iya. Kami tumbuh besar bersama. Selain sebagai asistenku, dia juga merupakan saudara sepupuku." Judah menjelaskan dengan senyum manis dan anggukan kepala. Begitu rupanya, mereka melakukan perjalanan menuju bandara dengan sesekali berbincang. Hingga tanpa terasa mereka telah tiba di bandara yang mereka tuju. Judah membantu membawa koper Seren dan berjalan beriringan menuju pesawat jet pribadi miliknya. Tidak banyak yang mengenal Judah di negara ini. Hanya segelintir orang saja yang tahu sosok pebisnis muda berbakat ini. Karena Judah juga tidak terlalu suka mengekspos diri. Dia dikenal dengan sebutan pebisnis muda misterius di kalangan media. Namun karena ketampanan dan sikap Judah yang terlalu mengintimidasi, mereka berdua menjadi pusat perhatian para pengunjung bandara. Wah, tampan sekali pria itu. Beruntung sekali gadis di sebelahnya. Benar. Dia sangat tampan dan gagah. Cara berjalannya pun terlihat sungguh menawan. Siapa dia ya? Apakah dia seorang model atau aktor? Aku tidak ingin memalingkan pandanganku darinya walau hanya untuk berkedip saja. Petik 2. Judah sama sekali tidak mempedulikan mereka. Sedangkan Seren berjalan tertunduk karena merasa tidak sebanding dengan Judah. Judah yang menyadari kalau Seren berjalan dengan sedikit melambat dan tertunduk, berinisiatif meraih tangannya, sehingga mereka berjalan dengan bergandengan tangan. Seren terkejut dengan apa yang dilakukan Judah. Dia menatap tangan Judah yang saat ini menggenggam tangannya itu cukup lama. Tangan ini adalah tangan dari orang yang beberapa kali mengulurkan tangannya untuk menolongku. Tangan yang mengeluarkan aku dari kegelapan dan melindungiku dari derasnya air hujan. Tangan yang membuatku merasa nyaman dan begitu tenang," kata Seren dalam hati kemudian tersenyum. Mereka pun akhirnya tiba di pesawat jet pribadi milik Judah. Koper mereka dibawakan oleh anak buah Judah. Dan Judah memegang tangan Seren untuk membantunya naik ke pesawat. "Perhatikan langkahmu," katanya pada Seren. Mereka berdua menaiki pesawat dengan satu pilot, satu kopilot dan dua pramugari yang menemani perjalanan mereka. Membutuhkan waktu selama beberapa jam perjalanan untuk mereka tiba di negara C.
Pejamkan matamu dan cobalah untuk tidur. Kamu terlihat begitu letih. Aku tidak ingin tidur, karena ketika aku memejamkan mata, maka semua mimpi buruk itu akan datang padaku dan tidak ada yang bisa menolongku. Wajah Seren terlihat begitu sedih. Tenanglah. Aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami mimpi buruk lagi. Jadi kamu bisa beristirahat. Awalnya Seren tidak ingin tidur namun Juda berhasil meyakinkannya untuk tetap tidur. Juda menyelimuti Seren dan mengubah posisi kursi menjadi sedikit terlentang agar dia merasa nyaman. Seren terus menggenggam tangan Juda dengan sangat erat selama ia tertidur. Juda terus memandang wajah Seren. Apa kamu begitu takut untuk memejamkan mata? Apa yang membuatmu menjadi sangat takut seperti itu? Aku ingin tahu semuanya tentangmu. Tapi aku tidak ingin kembali mengorek lukamu. Akan kucari tahu sendiri apa yang sebenarnya telah kamu alami. Seren bangun dari tidurnya setelah 1 jam perjalanan. Kamu sudah bangun? Tanya Juda yang saat itu tengah membaca buku mengenai bisnis. Seren hanya menjawab dengan anggukan kepala. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Iya. Kurasa begitu. Makanlah sesuatu dulu. Juda menyodorkan kue stroberi coklat pada Seren. Terima kasih. Seren menerimanya dan mulai memakannya. Perjalanan kita masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di negara C. Nanti kita langsung menuju ke rumahmu begitu kita tiba di sana. Baiklah. Kamu bisa mengatur semuanya. Seren tersenyum lembut. Ini adalah senyum pertama yang terlihat tulus dan indah dari Seren. Juda sampai terpana dibuatnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada kue yang menempel di wajahku? Tanya Seren sambil meraba wajahnya sendiri. Tidak ada. Sepertinya kamu sangat menyukai kue. Juda tersenyum tipis. Iya. Kue yang manis membuatku merasa tenang. Hingga bisa melupakan kepahitan yang aku rasakan. Apa hubungannya? Itu hanya teori yang kamu buat sendiri sebagai pembelaan diri. Mungkin coklat memang bisa membuat pikiran lebih relaks. Tapi kalau untuk kue yang membuat tenang kurasa itu sama sekali tidak benar. Juda berkata dengan nada yang sedikit mengejek Seren. Terserah kamu saja, yang jelas aku merasa begitu. Seren memalingkan wajah dari Juda dan kembali fokus dengan kue yang berada di tangannya. Setelah menempuh waktu perjalanan selama hampir 3 jam, akhirnya mereka tiba di Bandara Internasional Negara C. Satya juga merupakan salah satu asisten Juda. Dia telah menunggunya di bandara. Dia mendekat dan menyambut Juda. Selamat datang kembali Tuan. Biar saya bawakan barang-barang Anda. Terima kasih. Bagaimana kondisi di sini? Mereka berjalan keluar dari bandara dan menuju parkiran mobil sambil sedikit berbincang. Semuanya aman terkendali dan sejauh ini tidak ada masalah. Katanya menjelaskan dengan santai. Baguslah kalau begitu. Apa kita langsung pulang ke rumah utama? Tanyanya setelah mereka naik ke dalam mobil. Tidak. Kita akan berkunjung ke kediaman kakek Dirga Sanjaya terlebih dulu. Baik, Tuan. Mobil pun melaju ke arah kediaman Sanjaya. Wajah Seren terlihat senang ketika Juda mengatakan akan ke rumah kakeknya. Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu? Tanya Juda sambil memicingkan mata. Aku merasa sangat senang dapat kembali mengunjungi rumah kakek. Karena sudah cukup lama aku tidak datang kemari. Aku sudah tidak sabar, kata Seren dengan antusias. Tenanglah. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan keluargamu.